Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam materi penyusunan modul berbasis model PBL. Adik-adik, apa yang terjadi jika dalam suatu proses pembelajaran, guru mengajar tanpa menggunakan suatu bahan ajar dan tanpa menggunakan suatu strategi, model, maupun suatu pendekatan? Nah, tentunya pembelajaran yang seperti ini akan dirasakan menjadi kurang bermakna oleh siswa. Sementara sesuai dengan tuntutan paradigma pendidikan abad 21, ya, guru harus dituntut untuk menyiapkan pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran dengan inovatif dan kreatif, ya, yang salah satunya adalah menyiapkan modul. Nah, kali ini kita akan membahas tentang modul, ya, tetapi dengan menggunakan sintaks problem based learning dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar siswa memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, ya, kolaborasi dan komunikasi sesuai dengan tuntutan pendidikan paradigma yang baru. Baiklah, kita akan lanjutkan untuk membahas fungsi dari suatu modul dalam proses pembelajaran. Modul, seperti kita ketahui, merupakan suatu alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara untuk mengevaluasi. Nah, modul ini dirancang secara sistematis dan menarik, ya. Dengan tujuan apa? Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Apabila kita meninjau lebih lanjut, maka fungsi dari suatu modul itu secara umum yaitu modul berfungsi sebagai suatu langkah untuk memotivasi siswa dalam suatu proses pembelajaran. Selain itu, modul juga merupakan suatu bahan ajar mandiri, ya. Maksudnya bagaimana? Penggunaan modul dalam proses pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk belajar sendiri, ya, tanpa tergantung pada kehadiran guru, ya. Nah, di sini juga modul berfungsi sebagai pengganti fungsi pendidik, ya. Maksudnya bagaimana? Modul ini sebagai bahan ajar harus mampu memberikan pembelajaran dengan baik, ya, dan mudah difahami oleh peserta didik sesuai dengan tingkat pengetahuan, ya, dan usia mereka. Nah, kalau kita menyusun modul dengan maksimal sesuai dengan karakteristik penyusunan modul, ya, tentunya siswa juga akan lebih termotivasi dalam suatu proses pembelajaran. Sebelum menyusun suatu modul, maka seorang guru harus memahami tentang struktur dari suatu modul agar modul tersebut dapat bermanfaat sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Nah, dalam menyusun suatu modul harus dimulai dari tujuan, itu yang pertama. Di mana kita tahu bahwa tujuan ini diturunkan dari suatu kompetensi dasar atau KD yang dipilih. Nah, seterusnya dijabarkan menjadi beberapa indikator yang tentunya harus memuat aspek atau ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di dalam suatu modul terdapat suatu langkah evaluasi dari indikator atau tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, mengapa modul dikatakan sebagai suatu bahan ajar mandiri? Ya, karena dalam suatu modul ini sudah terdapat petunjuk belajar yang jelas, ya, serta lembar kegiatan yang dilengkapi dengan jawaban di dalam menyelesaikannya, sehingga tanpa bantuan guru pun peserta didik, ya, dituntut untuk dapat melakukan suatu proses pembelajaran, ya, sesuai dengan petunjuk yang telah ada dalam suatu modul tersebut. Langkah penyusunan modul diawali dengan suatu analisis kurikulum. Pengembangan modul harus memperhatikan tuntutan kurikulum. Artinya, bahan belajar yang akan kita kembangkan harus sesuai dengan kurikulum dengan mempertimbangkan karakteristik suatu daerah yang sekarang kita kenal juga harus mempertimbangkan
kearifan lokal ya. Nah, setelah melakukan analisis kurikulum, langkah selanjutnya yang harus dicermati adalah menentukan judul modul. Untuk menentukan judul modul, maka kita harus mengacu pada kompetensi-kompetensi dasar atau materi pokok yang ada dalam suatu modul. Nah, langkah selanjutnya adalah pemberian kode modul. Pada dasarnya, kode modul adalah angka-angka yang diberi makna. Ya. Kemudian yang terakhir adalah penulisan modul. Nah, ada 5 hal yang hendaknya dijadikan acuan ya dalam suatu proses penulisan modul. Yang pertama adalah perumusan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua, harus ada penentuan alat evaluasi atau penilaian. Kemudian yang berikutnya terkait juga dengan penyusunan materi. Nah, penyusunan materi ini sangat bergantung pada kompetensi dasar yang akan dicapai ya. Tentunya juga diturunkan menjadi beberapa indikator ya. Selain itu juga urutan pengajaran ya, urutan pengajaran terkait dengan materi yang akan diajarkan sesuai dengan KD, sesuai dengan kompetensi inti. Yang terakhir adalah struktur bahan ajar itu sendiri, atau dalam hal ini adalah modul berbasis problem based learning. Terkait dengan elemen mutu suatu modul. Untuk menghasilkan modul yang bermutu, maka modul perlu dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan beberapa elemen, yaitu pertama, format modul. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan terkait format modul adalah yang pertama, format kolom itu tunggal atau multi yang proporsional. Berikutnya format kertas ya, vertikal atau horizontal. Dan yang terakhir adalah icon. Icon harus mudah ditangkap yang bertujuan untuk menekankan pada hal-hal yang dianggap penting atau khusus. Yang kedua adalah organisasi. Meliputi tampilkan peta atau bagan, organisasi isi materi pembelajaran dengan urutan dan susunan yang sistematis, kemudian susun dan tempatkan naskah, gambar, dan ilustrasi supaya peserta didik mudah memahaminya. Berikutnya adalah organisasi antar bab, antar unit ya, kemudian organisasi antar judul dan subjudul, serta uraian ya, yang mudah diikuti oleh peserta didik. Nah, yang ketiga adalah daya tarik modul. Biasanya daya tarik modul ini terletak pada bagian sampul atau cover depan ya, dengan mengkombinasikan warna, kemudian gambar atau ilustrasi, bentuk dan ukuran huruf yang serasi. Nah, berikutnya adalah bagian isi dari suatu modul. Ini terkait juga dengan suatu ilustrasi ya atau gambar, ya, kemudian bagaimanakah bentuk hurufnya yang dipilih, kemudian terkait juga dengan tugas dan latihan yang dibuat secara menarik ya. Kemudian yang terakhir adalah biasanya dalam suatu modul itu ada suatu spasi atau ruang kosong tanpa naskah atau gambar ya untuk menambah kontras penampilan modul. Nah, sebenarnya juga berfungsi untuk menambahkan catatan penting ya. Ini terkait juga dengan suatu evaluasi ya, dan juga terkait dengan sintaks yang digunakan dalam suatu modul tersebut. Baik, setelah kita mempelajari tentang elemen mutu suatu modul, marilah kita sama-sama mendiskusikan tentang modul berbasis model pembelajaran. Seperti kita ketahui bahwa seorang guru dituntut untuk melakukan inovasi dan kreasi dalam mengembangkan suatu modul sesuai dengan tuntutan paradigma pendidikan abad 21. Jadi melalui modul berbasis PBL, siswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, berpikir kreatif. Karena dalam modul berbasis PBL, mereka akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh seorang guru. Model PBL disusun dan dirancang sesuai dengan kompetensi di mana siswa ini dituntut untuk lebih aktif ya di dalam berpikir dan memahami
materi secara berkelompok. Melalui model PBL yang dituangkan dalam modul, mereka dapat melakukan investigasi dan inquiry terhadap permasalahan yang nyata di sekitarnya, sehingga mereka mendapatkan kesan yang mendalam dan lebih bermakna tentang apa yang mereka pelajari. Baiklah, kita akan mencermati sintaks atau langkah-langkah modul berbasis problem-based learning. Yang pertama adalah mengorientasi siswa terhadap suatu masalah. Ya, masalah ini menjadi titik awal dari proses pembelajaran. Ya. Masalah dapat diberikan oleh guru atau masalah itu merupakan permasalahan yang ditemukan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika proses pembelajaran, guru tidak boleh memberikan suatu konsep, teori, atau prosedur di awal ya, dalam suatu proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Pada tahap ini, siswa akan dibagi menjadi kelompok yang heterogen, ya, sehingga diharapkan terjadi diskusi dan tukar pengetahuan dari siswa. Jadi di sini dikatakan siswa yang kurang tahu atau belum tahu akan mendapatkan suatu pengetahuan dari teman dalam kelompoknya. Yang berikutnya adalah membantu penyelidikan ya, individu dan kelompok. Nah, perkembangan intelektual terjadi pada saat individu itu berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang. Dan ketika mereka berusaha memecahkan masalah yang dimunculkan oleh pengalaman tersebut. Ya. Nah, tahap keempat dari sintaks model PBL atau Problem Based Learning adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, setelah mereka berdiskusi dalam satu kelompok, ya, mereka akan dapat mengambil suatu kesimpulan dan dapat dikatakan bahwa model PBL ini ya merupakan suatu teori konstruktivisme, ya, sehingga setelah mereka berdiskusi kemudian menyajikan hasil, ya, akhirnya tahap terakhir adalah tahap menganalisis dan mengevaluasi ya, proses pemecahan masalah. Dalam tahap ini merupakan penyesuaian antara masalah yang ditemukan dengan solusi yang dipilih. Sehingga di sini dapat dikatakan tugas guru adalah sebagai fasilitator dan moderator dalam pembelajaran berbasis problem based learning. Nah, berikut saya tampilkan lembaran modul berbasis problem based learning. Nah, di sini dapat kita lihat ada sintaks atau langkah-langkah dari model PBL. Di antaranya adalah orientasi masalah, kemudian organisasi untuk meneliti, investigasi, analisis dan evaluasi, hingga presentasi. Jika kita mencermati di sini ada beberapa langkah yang sudah saya sampaikan sesuai dengan sintaks dari model problem based learning tersebut. Ya, di sini pada awal pembelajaran, ya, guru memberikan suatu orientasi permasalahan, kemudian siswa belajar untuk merumuskan suatu masalah. Jadi teori tidak diberikan di awal proses pembelajaran. Kemudian mereka dalam kelompoknya akan berusaha, ya, di sini disebutkan organisasi untuk meneliti. Jadi berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut, ya, dengan cara mengumpulkan data dan melakukan suatu langkah percobaan atau eksperimen, ya, dan yang terakhir nanti mereka akan mempresentasikan. Jadi kalau kita lihat sesuai dengan format atau tampilan dari suatu modul tersebut, di sini ada ruang kosong tadi dikatakan ya, spasi, ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk yang memberikan suatu evaluasi ya berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh siswa di dalam kelompoknya. Demikian materi tentang pengembangan modul berbasis problem based learning atau PBL yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan
menjadi suatu inspirasi bagi kita semua untuk menjadi seorang guru yang profesional atau sebagai seorang guru yang inovatif dan kreatif sesuai dengan tuntutan paradigma pendidikan abad 21. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.